Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya Dr. Gigi Syahdianawati berkesempatan untuk menerangkan tentang praktek cara pencabutan gigi, manipulasinya untuk gigi permanen. Berikut ini adalah alat yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah karpul, ya, kemudian bahan anestesi yang akan digunakan, injeksi, kemudian needle, jarum suntiknya, kemudian tang yang akan kita gunakan. Pertama adalah tang untuk anterior rang atas, ya. Selanjutnya adalah tang posterior untuk gigi M rang atas, kemudian untuk anterior rang bawah ini tang anterior gigi incisifus rang bawah. Kemudian untuk pencabutan gigi molar rang bawah ini tangnya. Kemudian kita akan gunakan band untuk melepaskan gingiva atau gusi dari jaringan gigi. Tahapan yang kita lakukan untuk pencabutan ini, yang pertama kita pasang dulu bahan anestesi ke dalam karpulnya, ya. Ini dibuka, kita masukkan bahan anestesinya, kemudian ditutup kembali seperti ini. Kemudian kita pasang needle atau jarum yang akan kita gunakan, dibuka. Ini jarum yang steril tadi kita buka, kita pasang di guardnya, diputar, pastikan ini kencang, ya, tidak longgar jarum yang kita gunakan. Nah, seperti ini sudah ready untuk kita gunakan. Selanjutnya adalah kita akan menganestesi melalui pantom ini untuk gigi anterior rang atas, ya, anterior rang atas. Yang kita anestesi adalah batas fornix dari gigi antara gusi dan batas bergerak tidak bergerak di rahang atas. Ini kira-kira 1 cm dari ujung servikal gigi. Ini ya, ini harus sejajar dengan aksis gigi. Kemudian dideponir atau ditekan bahan anestesi ini setengah ampul, ya. Kemudian setengahnya lagi akan kita anestesi di bagian palatal. Ini kira-kira 1 cm dari ujung servikal gigi, ya. Perhatikan needle-nya, jarumnya ini sejajar dengan aksis gigi. Dideponir setengah lagi, ya. Masukkan bahan anestesinya setengah lagi. Setelah selesai, kemudian kita tunggu sekitar 5-10 menit sampai bahan anestesi bekerja. Tandanya adalah pasien merasakan kebas, kemudian terasa gusinya membesar atau bengkak, begitu. Nah, setelah kita tunggu 10 menit, kita akan lakukan pencabutan pada anterior rang atas dengan menggunakan tang yang kita sudah jelaskan tadi. Posisi tang berada di servikal dari gigi, baik dari labial maupun dari palatal, ya. Gerakannya rotasi kanan dan kiri. Perhatikan gerakannya rotasi kanan kiri. Dengan tenaga mulai dari tangan sampai ke daerah siku, ya. Ini gerakan kanan kiri, rotasi, kemudian ekstrak, tarik keluar, ya. Rotasi kanan kiri, kemudian tarik. Seperti itu manipulasi untuk anterior rang atas permanen. Selanjutnya kita akan manipulasi untuk posterior rahang atas. Bagaimana tekniknya? Teknik anestesinya hampir sama. Yang pertama kita tempatkan di bagian dinding bukal seperti ini, ya. Batas fornix, ya, bergerak tidak bergerak. Kemudian dideponir setengah dari ampul, kemudian setengahnya lagi kita tempatkan di daerah palatal, 1 cm dari bagian servikal gigi. Kemudian setengah ampul dideponir kembali. Sama seperti tadi, kita biarkan 5-10 menit untuk pasien merasakan kebas dari efek anestesi tersebut. Setelah itu kita praktekkan cara manipulasi pencabutan giginya. Nah, kebetulan ini adalah tang untuk gigi M rahang atas sebelah kanan. Nah, manipulasinya gerakan luksasi. Perhatikan, ya.
seperti ini, yang ujungnya runcing ke arah bukal. Ujungnya runcing ke arah bukal. Ini di bukal, kemudian dijepit di daerah servikal. Gerakannya luksasi. Luksasi itu digerakkan ke bukal, ke palata, bukal, palata, bukan rotasi. Dia keluar ke dalam, gerakannya keluar ke dalam seperti ini. Kemudian ekstrak, tarik. Kalau sudah longgar ditarik, begitu. Ini gerakan tangan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini gerakan untuk luksasinya. Untuk rahang atas, selanjutnya kita coba di rahang bawah. Teknik anestesinya hampir sama, batas fornix, bergerak tidak bergerak, tarik bagian bibir, bagian depan labial, kemudian tempatkan jarum atau needle di bagian daerah bergerak tidak bergerak fornix tadi, kemudian ini sejajar dengan aksis gigi, dideponir ya setengah ampul. Ini deponir setengah ampul, kemudian di bagian lingual di sini 1 cm dari batas serviks di deponir juga setengah ampul. Nah, sama kita tunggu 5-10 menit sampai dengan anestesi bekerja. Kemudian kita lakukan teknik pencabutan. Untuk rahang bawah, gerakannya adalah luksasi ke labial, lingual yang berbatasan dengan lidah. Nah, gerakannya ke labial, ke bibir, kemudian ke lingual. Tidak rotasi, tetapi luksasi seperti ini. Ini. Ya, dijepit di daerah serviks, dijepit kuat di daerah serviks. Oke. Setelah luksasinya cukup, gerakan ekstrak, tarik ke daerah labial. Selanjutnya kita coba yang di posterior. Ini gigi posterior yang paling sering kita lakukan pencabutan adalah gigi molar, ya molar 1 atau molar 2. Kita anestesi di bagian serviks, di bagian fornix, bagian fornix, batas bergerak tidak bergerak 1 kira-kira setengah ampul ya. Kemudian di bagian dalam, di bagian lingualnya juga 1 cm dari batas serviks. Seperti ini kita masukkan. Nah, ini karena pantong kita bisa gerakan mulutnya kanan kiri gitu, tapi kalau di mulut ini tahapannya lebih sulit lagi ya, karena mulut pasien tidak bisa kita gerak-gerakkan. Nah, ini untuk menunjukkan supaya lebih mudah cara anestesinya. Baik, untuk rahang bawah kita harus longgarkan dulu gigi tadi dari gusi ya. Untuk posterior kita gunakan bin ini tempatkan di sisi mesial seperti ini, begitu. Kemudian diungkit ke arah gigi yang akan dicabut di bagian mesial, kemudian di bagian distal dengan tenaga mulai dari tangan sampai dengan siku. Tekanan yang kita gunakan tidak boleh terlalu besar sampai di daerah bahu karena akan menyebabkan rahang bisa menjadi fraktur atau patah ya. Ini gerakannya, kita ungkit di sini. Nah, setelah longgar kita akan ambil tangnya, kita jepit batas fornix. Perhatikan batas fornix ya. Ini fornix, ini batas servikal dari gigi. Batas servikal dari gigi ini mencakup seperti ini, baik dari dalam maupun dari luar seperti ini. Kemudian luksasi ke bukal, luksasi ke lingual. Jadi gerakan luksasi bukal, luksasi lingual, setelah longgar langsung ekstrak ke arah bukal, begitu. Nah, setelah selesai pencabutan ini kita lakukan masase pasien kumur-kumur. Setelah cukup berkumur-kumur bekas lubang pencabutan, kita harus masase dengan kapas seperti ini. Dipijat katanya ya, diurut seperti ini supaya jaringan gusi cepat menutup bekas pencabutan tadi. Kemudian digigitkan tampon yang sudah kita buat seperti ini. Digigit tampon yang sudah kita kasih betadin, digigit kuat lebih kurang setengah jam. Setelah pencabutan dilarang untuk meletakkan lidah di daerah bekas pencabutan, kemudian dilarang untuk berkumur kembali, kemudian
dianjurkan untuk menggigitkan tampon ini selama setengah jam, ya, tidak meminum air panas agar darah yang akan membeku tidak mencair kembali. Baik, mungkin ini teknik pencabutan gigi permanen rang atas dan rang bawah yang bisa kita jelaskan sampai dengan instruksi dari pasca pencabutan gigi. Mudah-mudahan cara ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.